Oke, balik lagi sama gua David Sales Toyota. Jadi kali ini gua bakal nge-review, gua bakal ngerasain juga, gua bakal ngetes seberapa kencang, seberapa iritnya ini mobil. Jadi depan gua ini lagi ada Veloz Q Hybrid Modelista TSS dan dia premium color karena warnanya putih. Ini kalau nggak salah OTR di angka 400 juta. Nah sebenarnya dengan generasi terbaru dari Veloz ya, generasi yang Veloz seperti ini tuh gue udah pernah bawa di mobil. Gue udah pernah bawa ini mobil generasi ini. Waktu itu pertama kali keluar juga, unit test drive juga. Dan gue coba full penumpang ke puncak dengan tanjakan yang curam. Itu oke banget, tanpa ada kendala, tanpa ada masalah. Dan kali ini gue mau ngerasain Veloz Q Hybrid ini yang hybrid ya. Let's go, kita tes. Nah, jadi gue lagi ada di dalam interior Veloz Q yang tipe tertinggi ya. Jadi kalau perbedaannya itu dia layarnya lebih besar, jadi 10 inch. Terus udah ada TSS-nya yang pasti dan emblemnya nih. Jadi sekarang dia warnanya biru. Sisanya sama aja, interior dari setir pun gak ada perbedaan. Belum ada pedal shift juga. Ini karena kita kelamaan di posisi netral, jadi ada indikatornya. Udah electric parking brake, brake hold-nya, ada wireless charging. Terus kemudian penyimpanan bagasi. Joknya udah kulit nih, walaupun di tengahnya dia masih bludru. Dan bedanya dia ada rear seat entertain-nya nih. Ini ada rear seat entertain-nya. Terus bangku bagian tengahnya seperti itu. Dan sekarang kita mau coba untuk test drive langsung. Let's go. Nah, jadi menurut gua ini gua baru keluar dari dealer ya. Perbedaannya menyetir dengan Veloz lama itu sebenarnya sama aja. Apa ya? Suspensi juga nyaman, tenaganya sih. Oke. Akselerasinya kenceng banget. Nah, kita ini mau belok ke kiri. Jadi ke kiri itu perumahan. Jadi kita bisa ngetes lebih leluasa. Kita bakal ngetes ke dalam. Masuk ke jalan PHG. Udah. Nah, kali ini kita bakal ngetes akselerasinya nih. Yuk, kita tes ya. Nggak terlalu ngebut aja. Let's go, kita ke jalan ini. Ini kita bejak ya. Oke, ini mulai dari 16 km. Kita bejak langsung, kita bejak langsung, kita bejak langsung, kita bejak langsung. Oke, kita bejak lagi dari 50 kecepek. Oke. Sip. Nah, kali ini kita bakal dari 19 km. Kita akselerasi. Cepet sih, naiknya cepet, lumayan. Dan by the way, ini AC-nya dingin banget walaupun gua nggak setel ke paling low ya. Ini kan bisa paling low ya. Ini dingin banget, udah cukup lah. Apalagi sekarang kondisinya lagi panas banget nih, ini mobil. Nah, jadi setelah berkendara, ini mobil sih enak. Cuman memang ada satu hal yang annoying. Jadi kalau kalian ngerasa tuh dari tadi bunyi waktu take video itu bunyi tarik di bagian belakang, itu kayaknya dudukan plat nomor sama plat nomornya itu nggak ditempel silen atau lakban double itu. Jadi kalau lewat jalannya agak bergelombang, jadi agak-agak bunyi. Mestinya sih itu ditambal sama lakban atau double tip lah ya, yang lebih enak. Oh ya, ini radius putarnya juga oke kok. Tuh, kita putar balik juga oke, enak, bagus. Radius putarnya nggak jauh. Tuh, kalau kita lewat jalan jelek ya. Tuh, di bagian belakang itu karena di belakangnya didudukan plat nomor sama bodinya itu nggak dikasih double tip ya, double tip. Oke, let's go, kita tes lagi. Nah,
Oke, jadi ini apa ya? Posisi duduk bagian belakangnya nih. Tadi kan posisi depannya udah posisi driver nih, mengemudi. Nah, sekarang gue mau ngetes nih posisi duduknya. Coba kita tes. Oke. Oh, bisa dimundurin. Bisa dimundurin jauh. Tinggi gue 188 cm. Ini terlalu rebah. Kalau posisi biasanya segini oke. Posisi ke kepala nih tinggi juga, dan ini dia ada rear seat entertainment. Nah, jadi ini dia rear seat entertainnya. Dia posisinya tetap sama kayak di Veloz generasi sebelumnya, jadi tetap standby nih. Tuh, tetap standby. Cuman kalau blower AC bagian belakangnya dia dingin nih, dingin, nggak angin doang nih, dingin kok. Keluar dinginnya kok. Enggak angin doang. Kalau untuk lampunya udah LED, udah putih. Bangku baris ketiganya tuh nyaman kok, space-nya oke juga. Masih ada kantong-kantong kecil nih, kantong Doraemon nih. Ini paling buat naro apa ya? Naro buku-buku. Ini buat naro apa ya? Ya pokoknya tempat penyimpanan lah ya. Terus di bangku baris tengahnya seperti ini. Tolong pegangin kameranya dong. Bentar. Kita rebahkan. Dia mestinya sama kayak Veloz generasi sebelumnya. Gini nih, ini aku mau nge-sit ini. Bentar. Pressnya. Dan dia nggak jatuh. Tuh, dia benar-benar terbang ya armrestnya. Dan ini kokoh banget. Kalau Veloz sebelumnya kan agak nempel bagian depannya. Kalau ini nggak. Nah, untuk resolusi kamera mundurnya masih seperti ini. Ini kita di clubhouse, jadi mestinya aman untuk berkendara sambil ngerekam nih. Wah, ini belum, pintu kirinya belum rapet. Nah, kalau dari segi eksterior perbedaan sama Veloz di tipe varian di bawahnya itu kayak side body moldingnya ini juga berbeda. Terus velgnya sama-sama ring 17, cuman bedanya ini full black. Terus ini ada body kit Modelistanya juga nih, ada logo Modelista kecil. Sama di bagian belakangnya ada body kit Modelista kecil juga nih. Nah, untuk klaim dari kita, mobil ini 1:28,9 km per liter. Jadi lebih jauh dan irit bahan bakar, jargonnya dari kita. Terus suara mesinnya juga enak, halus. Jadi kalau didengerin seksama itu kayak suara mesinnya itu kayak ada generator hybridnya yang lagi muter gitu. Nanti kalau kita bejak dikit dia baru mesinnya yang nyala. Nah, ini suara mesinnya nyala. Paling segitu aja informasi yang bisa David berikan. Kalau kalian lagi cari mobil Toyota, kalian bisa langsung hubungi dengan Sales Toyota aja 0895 34 822 atau boleh langsung mampir ke website David www.toyotastripserpong.com atau boleh langsung datang aja ke Plaza Data Gading Serpong bertemu dengan David kalau kalian pengen ngerasain bagaimana sih berkendara menggunakan Veloz Pure Hybrid. Terima kasih.